Setelah sempat beredar, Timnas Indonesia akan pakai sejumlah pemain senior serta para pemain keturunan di Piala AFF 2024 nanti, Shin Tae-yong selaku pelatih utama baru-baru ini mengungkapkan kalau di Piala AFF nanti, Indonesia bakal pakai sebagian besar pemain U22. Hal itu tak lepas dari jadwal yang sangat padat dari Timnas Indonesia di penghujung tahun ini. Karena seperti kita ketahui, sebelum Piala AFF berlangsung, Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong jelas gak mau memaksakan para pemainnya, karena itu bisa membahayakan pemain itu sendiri yang bisa rentan karena cedera. Di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh Coach Shin membuat negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia kembali tantrum. Mereka menganggap Indonesia nggak serius dalam menghadapi Piala AFF tahun ini. Namun mereka juga khawatir ini hanyalah tipu daya dari Shin Tae-yong untuk mengelabui lawan-lawannya. Seperti kita tahu, kalau beberapa hari kemarin sempat beredar bahwa Timnas Indonesia akan pakai sejumlah pemain keturunan dan juga Timnas senior untuk bisa merebut gelar juara AFF tahun 2024. Namun setelah mempertimbangkannya lagi, Coach Shin selaku pelatih utama memutuskan untuk memakai sebagian besar pemain U22. Alasannya jelas, karena di akhir tahun 2024 ini jadwal Timnas Indonesia sangat padat. Ditambah Piala AFF bukan agenda FIFA, kok merasa agak aneh memaksakan para pemain, terutama para pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Karena bukan dalam agenda FIFA, izin pemain juga pasti bakal dipersulit. Karena seperti kita tahu sendirilah bagaimana barbarnya Piala AFF ini. Karena seperti kita tahu, sebagian pemain kita yang bermain di Eropa atau di luar negeri merupakan pemain inti di klubnya masing-masing. Dan keputusan Coach Shin untuk memakai skuad U22 di AFF ini dirasa sangat tepat. Karena sekali lagi, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang sangat padat di akhir tahun 2024 ini. Ya, meski memakai skuad U22 di Piala AFF 2024, namun Shin Tae-yong berjanji akan tetap memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Karena bagaimanapun, Indonesia belum pernah juara di ajang ini. Dan ini adalah kesempatan emas bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya. Toh level kita kan sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti bisa tembus ke babak semifinal Piala Asia U23, lolos Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun bagi Timnas senior, serta Timnas U20 dan U17 yang sama-sama mengikuti seniornya dengan lolos ke Piala Asia 2025. Di sisi lain, pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak seperti negara-negara lain. Sebab Shin Tae-yong sedang fokus bersama Timnas Indonesia yang lagi bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang melaju hingga putaran ketiga. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Atas dasar itu, Shin Tae-yong hanya akan membawa pemain dari Timnas U22 Indonesia untuk bertarung dalam turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024. Para pemain yang dipanggil kemungkinan besar berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Ya, kami akan datang dengan skuad Timnas U22 Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara lain, kata Shin Tae-yong dikutip dari Bola Sport. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak akan menyerah begitu saja. Ia punya target untuk membawa tim merah putih melaju ke final Piala AFF 2024. Adapun PSSI juga tidak memberikan target kepada Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Target PSSI adalah Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap kami bisa datang sampai ke final. Dengan kemampuan kami saat ini, saya pikir sudah berkembang, lanjut Shin Tae-yong.
Thailand dan Malaysia, hati-hati, ini jebakan. Seperti kita tahu, kalau Thailand ini adalah musuh terberat timnas Indonesia di Piala AFF. Bahkan dulu nih, sebelum bertemu Thailand kita sudah pesimis duluan, tak bakal bisa meraih kemenangan dengan mudah. Tapi dalam beberapa tahun kebelakang, timnas Indonesia telah naik kelas. Kualitas mereka telah mengalami peningkatan cukup drastis, tak hanya dari segi kualitas tapi mentalitas para pemain Indonesia kini sudah tak diragukan lagi. Sehingga mau bertemu siapapun pasti nggak takut dan gemeter lagi, siapapun bakal disikat. Dan saat melihat rencana Indonesia menurunkan sejumlah pemain U22 di Piala AFF 2024 ini, membuat Thailand merasa ada yang aneh. Bisa aja loh semua tim-tim di Asia Tenggara diprank oleh Sintayong. Bisa aja ini akal-akalan Sintayong untuk membuat AFF semakin menarik untuk dinantikan. Di sisi lain, Malaysia juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Thailand. Meski fokus Indonesia saat ini adalah babak round 3, namun mereka pastinya juga menargetkan tinggi di Piala AFF ini. Karena bagaimanapun, Indonesia belum pernah juara di ajang terbesar se-ASEAN ini. Dan ini adalah kesempatan Indonesia untuk menjadi juara dengan generasi emasnya. Sintayong targetkan final di Piala AFF 2024. Seperti kita tahu, kalau timnas Indonesia bergabung dalam grup B Piala AFF 2024, tim berjulukan Garuda itu bakal menghadapi timnas Vietnam, timnas Filipina, timnas Myanmar, dan timnas Laos. Dan Piala AFF 2024 sendiri sejauh ini emang belum masuk kalender FIFA. Hal itulah yang membuat Sintayong lebih memilih untuk memainkan pemain U22 ketimbang pemain senior seperti negara lainnya. Selain itu, pemain U22 timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga diproyeksikan untuk bermain di SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun depan. Dengan materi pemain U22, Sintayong tetap mematok target tinggi untuk timnas Indonesia. Dia ingin membawa Garuda melaju hingga partai puncak Piala AFF 2024. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Kemampuan kami segitu pun juga sudah berkembang. Jadi jujur, saya berharap timnas Indonesia bisa sampai ke final ke Piala AFF 2024, ungkap Sintayong, dikutip dari Bola Sport. Maarten Paes dan Kevin Dix bisa main di AFF. Meski Piala AFF gak masuk di kalender FIFA, namun sejumlah pemain keturunan Indonesia sah-sah aja loh gabung ke skuad Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Maarten Paes dan Kevin Dix contohnya. Kedua pemain ini bisa aja dipanggil Sintayong untuk meramaikan Piala AFF 2024. Karena kedua pemain itu sedang libur kompetisi sehingga gak terhalang oleh izin klubnya. Maarten Paes dari bulan September kemarin udah nganggur karena timnya FC Dallas gak lolos ke babak playoff. Dan kiper asal Kediri itu bakal libur hingga bulan Februari 2025 hingga MLS kembali dimainkan. Sedangkan untuk Kevin Dix yang saat ini bermain untuk klub Liga Denmark, FC Copenhagen, sejatinya memang tersedia saat gelaran Piala AFF pada Desember 2024 sampai Januari 2025. Hal itu dikarenakan pada periode itu Liga Denmark sedang libur jeda musim dingin dan baru akan digelar lagi pada Februari 2025. Pertandingan terakhir Kevin Dix bersama FC Copenhagen pada 2024 pun terjadwal 3 Desember, yakni melawan North Zealand. Namun sisa waktu kurang 2 bulan rasanya sulit untuk menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, Piala AFF 2024 yang tidak masuk kalender resmi FIFA juga bisa jadi kendala Kevin Dix tak dilepas klubnya. Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix saat ini belum dapat berjalan lancar. Hal itu karena pemerintahan Republik Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan ini masih proses kan, bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. Tapi kita optimis Maret, ungkap Arya Sinulinga dalam kanal YouTube-nya. Dan terlepas dari apapun, mau pakai pemain U22 ataupun senior, pesan saya tetap berikan yang terbaik aja.
Malulah masa negara sebesar Indonesia juara Piala AFF aja nggak bisa. Emang sih penting nggak penting, tapi ya seharusnya bisalah biar 7 pendekar sakti penghujat Sintayong itu senang. Karena piala yang mereka damba-dambakan akhirnya bisa di tangan Indonesia. So, tetap semangat dan berikan hasil yang maksimal di Piala AFF 2024 nanti, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.